Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun. Melayani dengan hati menjadikan hidup lebih bermakna. Sahabat rukun, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Abi Fadli akan sedikit membahas tentang hal yang sangat luar biasa, sesuatu yang viral dari kota Binjai, kota kelahiran Abi. Abi tepatnya lahir di Jalan Imam Bonjol, kota Binjai. Nah, siapa dia? Dia yang kita kenal dengan anak muda luar biasa, viral. Bukan hanya di kota Binjai, tapi viral di Indonesia. Malah viral sampai dunia. Masya Allah. Faris Fernandes. Apa yang kita mau lihat? Apa yang mau kita bahas dari viralnya video Faris Fernandes? Ya, kita kenal dengan istilah apa? Salam dari Binjai. Masya Allah. Gimana? Salam dari Binjai gitu ya. Ya. Apa yang bisa kita lihat sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini dia. Kita tidak akan membahas tentang viralnya salam dari Binjai yang memukul pohon pisang. Tetapi sahabat rukun, yang Abi mau bahas adalah begitu hebatnya ada sinyal, ada semangat, ada filosofi yang bisa kita pelajari dari pohon pisang yang sangat viral. Salam dari Binjai. Apa itu sahabat rukun? Kita lihat filosofi pohon pisang. Pohon pisang itu luar biasa. Yang pertama bisa kita pelajari dari pohon pisang adalah pohon pisang bisa tumbuh di mana saja, sahabat rukun. Baik tanah yang datar, tanah yang tinggi, kondisi pH tertentu, tanah mungkin yang dekat pantai atau tanah daerah pergunungan atau di mana aja, pohon pisang bisa tumbuh. Dan luar biasanya, pohon pisang bukan hanya tumbuh di mana-mana, tapi dia mampu bertahan. Pernah nggak kita ketika mau mengorek pohon tertentu, mengorek pohon pisang ada di sebelah tembok, begitu kita korek pohon pisangnya, ternyata pohon pisang masih tumbuh terus. Inilah dia filosofi pohon pisang yang pertama yang bisa kita pelajari dari viralnya pohon pisang oleh Faris Fernandes, anak Binjai yang luar biasa. Faris Fernandes, you are awesome. Jadi, ini sinyal buat kita. Ini pelajaran buat kita. Dalam kondisi apapun kita saat ini, kondisi yang berat sekalipun, kita masih bisa hidup dan tumbuh. Karena kita seperti pohon pisang, survive, mampu bertahan hidup dalam kondisi apapun. Dan ini adalah pelajaran yang bisa kita petik dari viralnya Faris Fernandes. Salam dari Binjai. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran anak Binjai yang mampu bisa hidup dimanapun. Anak-anak Binjai ada hidup yang di Papua, ada hidup di Kalimantan, di Jakarta, di mana-mana banyak anak Binjai yang punya kemampuan. Kenapa bertahan? Dan mari kita semua yang mendengar video ini, kita bisa belajar dari pohon pisang. Kita mampu hidup dimanapun dan kondisi apapun kita saat ini. Masya Allah. Yang pertama, filosofi dari salam dari Binjai. Baik, sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua. Yang kedua dari filosofi yang kita bisa pelajari dari pohon pisang adalah, mari kita lihat bahwa pohon pisang, keseluruhan dari pohon pisang, semuanya banyak memberikan manfaat buat kita. Apa yang bisa kita lihat? Yang pertama, ketika pohon pisangnya tumbuh, sebelum dia berbuah dengan buah yang masak, yang ranum, tapi pohon pisangnya ini sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Apa?
jantungnya, sahabat rukun. Ya kan? Ibu-ibu paling suka nyayur jantung. Dari sayuran bisa di sayur manis, bisa juga dijadi lalapan. Pohon pisang belum dia ranum sekalipun, tapi jantungnya sudah memberi manfaat yang luar biasa. Apalagi buahnya. Sebelum buahnya menjadi tua atau masak, tapi mentah sekalipun, buah pisang sudah gunakan untuk buat rujak. Iya benar, buat rujak. Luar biasa, bukan? Nah, begitu pohon pisangnya sedikit lebih tua, pohon pisang atau buah pisangnya sendiri bisa dijadikan makanan keripik dan lain sebagainya. Kita kenal ada pisang tanduk, pisang hijau, pisang kepo, pisang raja, dan pisang lain sebagainya. Luar biasa, bukan, sahabat rukun? Itu baru buahnya. Sebelum tua saja sudah bermanfaat buat orang banyak. Sahabat rukun, apa yang bisa kita lihat lagi manfaat dari pisang? Masih ingat masa kecil? Anak-anak kecil suka bermain dengan pisang. Daunnya, batang daun pisangnya bisa digunakan untuk main tembak-tembakan anak-anak. Bisa juga dibuat pedang-pedangan, bisa juga main kedondong di air. Tapi luar biasanya, dari daun pisang saja pun orang bisa menghidupkan keluarganya. Ini dia manfaat pisang yang sangat viral saat ini. Salam dari Binjai. Masya Allah. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun batang pisangnya sudah ditebang, batangnya aja pun masih memberikan manfaat. Bisa buat rakit, bisa membantu orang, bisa membuat jembatan sementara. Iya kan, sahabat rukun? Inilah dia filosofi dari pohon pisang yang kedua, bahwa apapun yang ada di dalam pohon itu sendiri semuanya memberikan manfaat buat orang banyak. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat buat orang banyak. Sahabat rukun yang Abi cintai. Adapun yang ketiga yang bisa kita ambil dari filosofi pohon pisang adalah pohon pisang tidak akan mau dia punah. Pohon pisang tidak akan mati dalam kondisi normal tentunya sebelum dia mempersiapkan anak keturunannya sebagai generasi berikutnya. Bukankah ini juga bisa dipakai dalam konsep entrepreneur, pembisnis, bahwa sebelum kita mengakhiri hidup kita sudah mempersiapkan anak-anak kita, keturunan kita, orang-orang yang nantinya akan menggantikan posisi kita. Demikian juga sinyal yang bisa kita ambil dari salam dari Binjai pohon pisang ini, bahwa anak-anak muda harus kita persiapkan. Meskipun orang tua satu saat akan meninggalkan dunia ini, meskipun orang tuanya satu saat sudah lelah, sudah tua, sudah tak punya kemampuan lagi untuk berbuat sesuatu, tapi dia sudah mempersiapkan anak-anaknya sebagai pengganti dari orang tuanya. Sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kita lihat bagaimana pohon pisang itu sebelum dia mati, sebelum dia selesai, dia sudah memberikan anak-anak keturunannya, bakal-bakal yang akan menggantikan posisi. Ini dia filosofi yang bisa kita pelajari, bahwa apapun yang terjadi ketika kita mengakhiri hidup kita nanti, atau kita berhenti dalam satu posisi kita, tapi kita sudah mempersiapkan generasi-generasi kita berikutnya. Hal ini dilakukan juga oleh falsafah satu perusahaan besar yang kita kenal dengan Panasonic. Bapak Gobel juga memberikan satu ungkapan besar tentang konsep falsafah pohon pisang yang luar biasa. Bahwa pohon pisang meskipun satu dia mati, tapi akan menjadikan penerus-penerusnya, menjadikan generasi-generasi yang lebih banyak dari apa yang mereka inginkan. Luar biasa, bukan? Masya Allah. Ini dia anak Binjai yang luar biasa, memberikan gambaran buat kita untuk belajar dari pohon pisang. Sahabat rukun
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa kita lihat dari filosofi pohon pisang. Pohon pisang, sahabat rukun, tidak ada kata dendam. Kenapa? Meskipun dia ditebang, meskipun dia ditebas, tapi dia tetap meninggalkan anak keturunannya, anak-anak yang baik. Tidak pernah ada rasa dendam. Meskipun dia sudah punah, meskipun dia sudah tidak ada, meskipun dia harus berkorban, karena dia harus mati ketika dia sudah berbuah, sahabat rukun. Ini adalah filosofi yang keempat yang bisa kita pelajari, bahwa apapun dalam hidup kita, ketika kita meninggalkan nanti sesuatu, tinggalkanlah sesuatu yang baik buat anak keturunan kita. Masya Allah, Faris Fernandes, anak Binjai yang luar biasa, memberikan pelajaran buat kita dari filosofi pisang. Mari sahabat rukun, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat baik untuk bisnis kita, bahwa bisnis kita harus kita pertahankan dengan mempersiapkan generasi-generasi berikutnya. Hal ini juga bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kita harus survive, bertahan untuk hidup lebih baik. Semoga bermanfaat. Salam dari Binjai, Masya Allah. Tapi sahabat rukun, kita punya salam dari rukun. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai, Masya Allah.